Orang seperti ini biasanya sedikit saja memegang jabatan, akan segera menjadi sombong, congkak, lupa akan jati dirinya sebagai jalma lumrah. Titah Sawantah, sebagai manusia biasa seperti yang lain, yang mempunyai serba keterbatasan, menganggap remeh orang lain, merupakan pribadi yang melekat pada nafsu badan wadak seseorang. Orang semacam itu biasanya suka memamerkan kepada orang lain tentang apa-apa yang dimilikinya. Pamer kekuatan, pamer kekuasaan, serta pamer kekayaan. Mereka lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Sebenarnya, alam telah membatasi kemampuan setiap individu manusia. Kemampuan manusia dibatasi oleh kemampuan manusia lainnya. Kekuasaan seorang manusia dibatasi oleh kekuasaan manusia lainnya. Tidak ada titah yang memiliki segalanya tanpa tanding. Mereka lupa bahwa yang tidak terbatas itu hanya Yang Maha Kuasa. Mereka lupa bahwa sebenarnya manusia itu sangat lemah, tak berdaya, miskin, dan tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kekuasaan apa-apa karena semua berasal dari Sang Pencipta, yang mempunyai kekayaan, kekuatan, kekuasaan, kemampuan yang tak terbatas hanya Sang Hyang Widiwaseso, yang berada di atas segalanya. Oleh karenanya, sebenarnya manusia tidak berhak sombong, tidak berhak congkak, tidak boleh merasa dirinya yang paling kuat, paling kuasa, paling kaya, paling menonjol, paling lebih dibandingkan yang lain, Untang yang digang, Adigung, Adiguno, Sopo Siro Sopo, Ingsun, yang merasa paling tinggi, paling kuasa, paling terhormat, dan memandang rendah orang lain. Sebenarnya, orang yang sama sekali tidak paham, lupa atau sengaja melupakan jati dirinya bahwa sebenarnya ia adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Jika jabatan atau kedudukan serta kekayaan yang menjadi andalannya, menjadi kebanggaannya sehingga mampu membuatnya lupa daratan, itu semua sifatnya hanya sementara saja. Sementara, ketika ia masih hidup di dunia, dan tidak pernah dibawanya mati, tidak akan menjadi bekal kehidupan setelah mati nanti. Itu kalau mereka mau menyadari. Sifat buruk lainnya adalah butuh perhatian orang lain tapi tidak mau peduli dengan orang lain. Inilah barangkali nafsu yang tidak seimbang, yang ada dalam badan wadak manusia. Para pembesar dan pejabat negara, biasa dan tak pernah lepas mencari perhatian dengan menggepiar segala macam ritual dan upacara adat. Kegiatan diumumkan secara luas biar semua orang tahu. Seperti upacara-upacara dan lain-lainnya sebenarnya adalah mencari perhatian orang lain saja agar dirinya terkenal dan dikenal banyak orang, yang dapat melahirkan kekaguman. Menyumbang dana yang diambilkan dari kas kerajaan, sebenarnya hanyalah mencari nama saja. Obral janji sebenarnya hanya mencari perhatian dan pangalembono, agar disanjung orang saja, sebab pada umumnya mereka tidak mau mengeluarkan sumbangan yang berasal dari kantongnya sendiri. Orang semacam itu sebenarnya hanya membutuhkan perhatian orang lain saja, sementara diri sendiri tidak dengan sungguh-sungguh terhadap kebutuhan hidup orang lain. Mereka hanya berpikir untuk diri sendiri, bukan berpikir untuk orang lain, meskipun itu merupakan salah satu kewajibannya. Sifat lainnya adalah usil, jahil, dengki. Ini semua merupakan nafsu yang sering kali timbul tenggelam, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar serta merupakan tipe manusia yang tidak senang atas keberhasilan orang lain. Keberhasilan orang lain seringkali dianggap sebagai saingan yang tidak boleh terjadi di dalam nafsu manusia. Kegagalan dan ketidakberhasilan orang lain dianggap sebagai bahan yang membuat nafsu tersenyum lega, tersenyum puas. Orang lebih senang melihat penampilan fisik daripada melongok kebaikan budi orang lain. Cacat fisik orang lain merupakan bahan untuk mempermalukan orang itu tanpa mau melihat kebenaran dan kebesaran pekertinya. Kak seringkali dipergunakan sebagai bahan olokan. Orang seperti itu seringkali ikut campur terhadap apa saja yang bukan urusannya. Ia sering usil dan jahil, mengganggu ketentraman dan memandang rendah serta tidak mau menghargai keberhasilan orang lain. Kalau sudah begini, dengki dan iri hati senantiasa menyertainya. Kalau perlu fitnah dilontarkan untuk menjatuhkan orang lain yang berhasil dan menyakitkan hatinya. Ia sama sekali tidak senang bila melihat orang lain berhasil. Hatinya akan panas membara jika mendengar dan melihat keberhasilan orang lain. Lebih-lebih orang yang berhasil itu adalah saingannya atau siapapun yang diharapkan tidak berhasil.
Itulah gambaran nafsu kebutuhan tubuh sehingga fisik kebendaan yang pemuasannya tidak ada batasnya. Dia akan menerjang, menendang dan memakan apa saja bila tanpa pengendalian. Pikir adalah pengendali dari nafsu kebutuhan tubuh. Pikir harus bisa membawa kemana nafsu diarahkan. Pikir harus dapat membatasi ruang gerak nafsu. Sebagai alat atau tunggangan, badan yang punya satu keterbatasan masa umur itu seharusnya mampu menyadari bahwa dalam mencukupi keperluannya hanya sekadar untuk hidup yang hanya semasa atau seumur satu periode. Jangan sampai tunggangan itu justru berfungsi terbalik menjadi menunggangi jiwa kita. Pikir harus mengusahakan bahwa tunggangan itu harus menurut apa yang diperintahkan oleh jiwa. Semakin nafsu tunggangan itu kita umbar, dia akan semakin liar, dan akan semakin menyimpang jauh dari tujuan yaitu kebenaran. Sebab, jiwa akan semakin dibawa hanyut pada kehidupan maya pada dunia, alias dilahirkan dan dilahirkan kembali ke dimensi lapis pertama dalam wujud belum tentu mesti manusia, tapi bisa dilahirkan dalam wujud binatang tanpa mampu mengarah. Kehidupan dimensi kedua dan seterusnya, yang berarti tetap samsara dan tetap jauh dari nirwana kehidupan kekal abadi. Pikirlah yang bisa menyelamatkan jiwa dari samsara. Pikiran merupakan kendali agar nafsu raga hanya sebatas keperluan untuk menghidupi raga, memelihara raga, dan memberi makan bagi raga sekadarnya, tidak berlebihan. Raga harus dipelihara dengan baik, diberi makan agar bisa hidup berlama-lama menjadi alat yang diperlukan oleh jiwa. Agar jiwa bisa mencapai nirwana dan hidup kekal abadi, pikiran harus mengarahkan raga melakukan dharma, melakukan kebenaran dalam tindak dan ucapan. Memberi derma kepada yang membutuhkan karena sebenarnya hanya harta yang telah kita amalkan itulah yang hanya milik kita. Selebihnya hanyalah titipan. Titipan yang harus dijaga keberadaannya. Tindakan lain yang bisa dilakukan untuk penyucian jiwa sebagaimana yang ditulis dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan adalah dana paramita tanda kubik 4, yakni kesempurnaan pemberian derma dengan patokan yang telah ditentukan yang pelaksanaannya tentu tidaklah segampang ucapan. Kasampurnan tanda kubik es dapat dicapai dengan lelaku, amesu raga, mengekang hawa nafsu dengan mengurangi apa yang bisa dirasakan oleh panca indera, mengurangi makan minum, mengurangi tidur, berkata hanya yang perlu-perlu saja, selalu berbuat baik, suka menolong orang, tidak menggunjingkan orang lain. Di samping itu, harus menjauhi kenikmatan duniawi, tirakat, selalu berpikiran yang baik dan positif. Berbuat kebajikan, tidak mencampuri urusan orang lain apabila tidak terpaksa, dan sebagainya. Wejangan hari pertama yang begitu syarat akan nilai-nilai kebenaran itu dapat diterima dengan baik oleh air langga. Satu persatu apa yang menjadi wejangan sang guru, benar-benar diperhatikan dan dimasukkan dalam pikiran, akal dan nalar, ditancapkan dalam-dalam agar tidak hilang dari ingatan, akan tetap menjadi perbendaharaan ilmu yang dipedomani. Sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, bukan karena belum jelas, tetapi ingin tahu lebih banyak lagi tentang beberapa hal yang telah ditekankan. Namun kesempatan itu tampaknya belum diberikan oleh sang guru sehingga air langga menyimpannya dalam hati, dan suatu saat nanti akan diminta penjelasannya. Meresapi apa yang telah disampaikan Empu Kanwa, air langga mawas diri dan mulai menata rangkaian peristiwa yang dialaminya selama ini. Namun ia tidak meragukan sedikit pun pernyataan gurunya. Berarti penderitaannya di hutan selama ini merupakan karmanya sendiri, karma yang harus dijalaninya sebagai akibat dari kehidupannya masa lalu, atau karma yang merupakan warisan dari nenek moyangnya dahulu, yang harus ditebusnya dalam kehidupannya kini. Kalau memang demikian halnya, berarti pralaya di Medang yang mengakibatkan tewasnya Dharmawangga berikut permaisuri, termasuk ibundanya sendiri, dan ribuan rakyat Medang, yang mengakibatkan penderitaannya. Yang sangat berat adalah sebuah karma, sebuah tebusan dari peristiwa yang terjadi dahulu, atau sebuah tebusan dari kemenangan yang gilang gemilang, yang diperoleh Empu Sindok kakeknya di bumi Anjuk Ladang tahun 927 M dahulu, di mana Empu Sindok membantai ribuan tentara Sriwijaya di bumi Anjuk Ladang. Kemenangan Empu Sindok atas tentara Sriwijaya diperoleh berkat bantuan rakyat setempat yang kemudian diberikan hadiah berupa tanah perdikan, dan didirikan sebuah tugu kemenangan. Bahkan telah didirikan pula sebuah prasasti Candi Lor pada tahun 937 Masehi,
10 tahun dari kemenangan Empu Sindok atas tentara Sriwijaya. Menyadari itu semua, Airlangga semakin membenarkan rencananya untuk tidak membalas dendam seandainya suatu saat nanti ia berkuasa penuh atas sebuah kerajaan. Ia tidak akan mendendam dan berusaha balas dendam, yang dianggapnya tidak menyelesaikan masalah. Seandainya diperlukan peperangan, ya peperangan yang fair, yang tidak ada muatan balas dendam. Peperangan untuk merebut sesuatu atau mempertahankan sesuatu, demi eksistensi sebuah kekuasaan, yang memang sangat memerlukan adanya pertahanan dan keamanan. Airlangga akan membangun sebuah kerajaan nanti, semata-mata untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan memperluas jajahan atau pengaruh atau apa saja untuk mendapatkan, wah, dari mancanegara maupun dari dalam negeri sendiri. Bukan, wah, yang dicari, tapi tegak dan kokohnya kerajaan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat yang akan dipimpinnya. Di samping itu, daripada mencurahkan segenap pikiran, tenaga, waktu, dan sejumlah besar biaya untuk balas dendam, akan lebih baik jika semuanya dipusatkan untuk dipergunakan memperbaiki nasib rakyatnya, agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera. La akan membangun prasarana dan melengkapi sarana yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, memperbaiki perekonomian sehingga akan menjadi negara yang gemari Pahloh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Namun, ketika renungannya terbentur pada kejadian berburu anak rusa untuk dimakan karena mereka sangat kelaparan, ia mulai khawatir jika kehidupan setelah mati nanti ia akan menitis pada binatang rusa yang menjadi buruannya. Akalnya mengatakan tidak, ia tidak akan menitis pada binatang buruannya. Airlangga sangat percaya diri bahwa alam memang menyediakan semua untuk manusia, untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk kebutuhan makan ketika itu. Itu pilihan yang tepat. Manusia memang harus mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan alam telah menyediakan semuanya untuk manusia yang hidup. Manusia harus dapat menggunakan akalnya untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah makan daging rusa hasil buruan untuk mengisi perutnya yang sudah amat sangat kelaparan. Yang dimaksudkan sang guru adalah mereka yang mempunyai kesenangan berburu. Kesenangan untuk memuaskan nafsunya dengan berburu binatang. Memuaskan nafsu angkara, hanya mencari kepuasan bilaka. Bukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Para pemburu binatang, setelah puas merobohkan binatang buruannya, dagingnya tidak dimakan. Jika makan, hanya sedikit saja, bahkan sering diberikan orang lain. Bukan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Mereka hanya puas menuruti nafsunya. Nafsu untuk membunuh. Meskipun itu seekor binatang buruan. Itu sangat berbeda dengan kebutuhan Airlangga bertiga, yang bisa mati kelaparan kalau tidak berburu anak rusa ketika itu. Ini harus dapat dibedakan antara mengumbar hawa nafsu untuk membunuh binatang dan memanfaatkan karunia Hyang Mahawidi dengan mensyukurinya, yang antara lain adalah memakan apa yang telah disediakan alam dengan sedikit berusaha, yaitu berusaha menangkap anak rusa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan. Di samping itu, tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah berburu ikan kali untuk dimakan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berburu ikan kali waktu itu adalah kegiatan yang dilakukan karena Airlangga dan rombongannya berterima kasih kepada alam yang telah menyediakan semuanya untuk mereka. Meskipun dalam dirinya Airlangga sangat percaya bahwa penderitaannya selama ini bukan suatu karma yang harus dijalaninya sebagai tebusan atas perbuatan ketika hidupnya yang dahulu, atau karma yang harus dijalaninya sebagai akibat dari perbuatan nenek moyangnya terdahulu dan dia yang harus menebusnya. Namun mengenai karma ini, Airlangga harus lebih banyak belajar kepada sang guru. Airlangga sangat percaya bahwa penderitaannya di hutan belantara selama ini bukan karena karma, tetapi lebih pada ujian yang harus ditempuhnya sebelum ia memetik buahnya kelak. Itu sebuah laku yang langsung dijalaninya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak alam, kehendak para dewa, dan kehendak Sang Hyang Widiwaseso, penguasa jagat raya ini. Ia harus meluangkan waktu lebih dalam belajar tentang karma, belajar bagaimana meniadakan karma. Jika suatu penderitaan atau samsara yang dialami seseorang sebagai akibat dari karma pastilah ada ilmu atau cara atau laku atau apapun yang dapat meringankan beban penderitaan itu sendiri dan meringankan karma yang harus dijalani seseorang.
Ia bertekad untuk itu, yang akan sangat bermanfaat, paling tidak untuk diri sendiri dan anak keturunannya nanti. Jika karma sudah terhapus, berarti seseorang tidak lagi harus mengalami penderitaan yang panjang. Padahal, penderitaan dan kesengsaraan hidup sudah dijalani Airlangga dengan istri dan Narotama. Berarti kalau Cokro Manggilingan benar-benar bergerak ibarat sebuah roda, tentulah kini saatnya atau tidak lama lagi penderitaan Airlangga akan berakhir dan tinggal kehidupan yang lebih baik. Atau ia akan segera berada di atas, tidak lagi di bawah terus sebagaimana yang dialaminya selama ini. Oleh karenanya, Airlangga telah membulatkan tekadnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh segala ilmu yang akan diajarkan oleh Empu Kanwa, yang mampu membawa Airlangga pada tataran yang cukup sebagai persiapannya dalam rangka menyongsong hari depan yang lebih cerah. Pengetahuan mengenai sifat-sifat yang kurang baik kiranya merupakan ilmu yang amat sangat berguna bagi Airlangga dan tentunya bagi siapapun karena dengan mengenal sifat-sifat yang telah dikelompokkan itu, sebelum telanjur dan mumpung masih ada waktu, segera manusia dapat memperbaikinya atau menghindarinya, sehingga tidak telanjur jauh menyimpang dari aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, agar hidup manusia selamat, bahagia hidup di dunia dan hidupnya setelah mati nanti. Airlangga mawas diri apakah dalam dirinya terdapat seluruh atau sebagian sifat-sifat tidak terpuji sebagaimana yang diajarkan oleh Empu Kanwa. Ditelusurinya segala tingkah laku dan perbuatannya selama perjalanan hidupnya, dari semenjak ia dapat mengingat sampai kini saat ia berguru di padepokan Empu Kanwa. Menurutnya, ia sangat jauh dari sifat-sifat buruk itu. Bahkan sifat-sifat buruk itu bertentangan dengan dirinya. Tidak secuil pun sifat-sifat buruk itu ada pada diri pribadi Airlangga. Ia bersyukur tidak mempunyai sedikit pun watak dan sifat-sifat buruk sebagaimana yang dimaksudkan gurunya dan dia akan mengingatnya terus agar senantiasa terhindar dari semua sifat buruk yang telah diajarkan tersebut agar keputusan yang akan diambil nantinya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi utamanya kepada Sang Hyang Widiwaseso. Iech untuk meyakinkan dirinya. Dikupasnya satu persatu sifat buruk yang harus dihindari. Sifat buruk yang akan menghambat perjalanan hidupnya sehingga ia akan dikenang sebagai seorang pemimpin yang baik, yang akan sangat berpengaruh kepada masyarakat luas nantinya dan semua keturunannya. Mengenai sifat-sifat serakah, tamak, loba, angkara murka, tidak sedikit pun ia mempunyai sifat-sifat seperti itu. Sejak dilahirkan, maupun dalam perkembangan usianya yang semakin dewasa, ia tidak membawa sifat-sifat buruk seperti itu. Ia merasa tidak serakah, tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya untuk serakah. Hal ini juga pernah diajarkan ayahandanya agar menghindari sifat serakah yang sangat tidak terpuji karena serakah pada dasarnya tidak pernah bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Hyang Widi kepada manusia. Airlangga mengingat betul apa yang telah ayahanda ajarkan. Dan kini setelah menerima ajaran dari gurunya, semakin mantap di hatinya untuk menghindari sifat serakah yang buruk itu. Ia juga tidak tamak karena tamak jelas-jelas sangat tidak baik. Terlebih bagi Airlangga yang keturunan orang terhormat, keturunan anak-anak raja. Bahkan ia sebagai putra mahkota yang harus menghindari sifat tamak. Airlangga juga tidak loba. Ia paham benar dengan sifat loba yang sombong. Padahal seharusnya manusia tidak sombong, tidak loba. Karena loba adalah sifat orang-orang yang kurang mendapatkan ajaran yang baik, dan sifat loba akan membawa seseorang semakin jauh dari nirwana. Di samping itu, Airlangga juga menyadari bahwa dirinya tidak angkara murka. Ia tidak mempunyai sedikit pun sifat seperti itu. Mengenai sifat tidak pernah puas, tidak sedikit pun sifat tidak pernah puas dalam arti negatif yang ada pada dirinya. Sifat tidak pernah puas dalam arti negatif antara